Sementara para wakil kepala daerah juga akan turut mengikuti retret. Berbeda dengan kepala daerah yang menjalani retret sejak hari ini hingga 7 hari ke depan, wakil kepala daerah akan menjalani orientasi retret selama 2 hari, yakni pada tanggal 27 dan 28 Februari. Kepala dan wakil kepala daerah yang mengikuti retret akan mendapatkan pembekalan langsung dari Presiden dan sejumlah menteri. Jika sesuai yang dilantik, maka kepala daerah yang mengikuti retret di Magelang berjumlah 961 orang, terdiri dari 33 kepala daerah provinsi, 85 kepala daerah kota, dan 363 kabupaten. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memastikan tidak ada konsekuensi hukum terhadap kepala daerah yang tidak menghadiri retret di Magelang. Bima menambahkan tak ada aturan di undang-undang yang mengaturnya, tapi sanksinya lebih kepada aturan kepanitiaan saat ini. Total dari peserta yang harusnya hadir adalah 503. Yang hadir tercatatkan 448. Dari 448 itu 8 tadi datang telat. Artinya ada 55 yang tidak hadir di acara hari ini. Dari 55 itu kami mendapatkan data ada 6 ini telah menyampaikan surat izin kepada panitia. Demikian karena acara ini sangat penting untuk memastikan program-program pusat itu sinkron dengan program di daerah, RPJMD juga bisa diputuskan dengan cepat, maka harus ada yang menggantikan dari kepala daerah yang tidak bisa hadir. Lalu apa saja pembekalan yang akan diberikan untuk kepala daerah? Saat ini sudah bergabung bersama kami dengan Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Malam, Mas Emil. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Emil, ini Mas Emil nanti diikut pada saat 2 hari terakhir ya Mas ya, bersama dengan wakil kepala daerah lainnya ya? Ya, sejauh ini rencananya tanggal 27 pagi sampai tanggal 28. Kami akan bergabung bersama dengan kepala daerah yang sudah berada di Magelang, sepemahaman saya saat ini. Oke, tapi Mas Emil sendiri sudah tahu belum sih bocorannya atau kisi-kisi begitu dari Bu Kofifa? Sebenarnya pembekalan untuk kepala daerah mulai dari besok sampai dengan nanti selesai 28 itu apa aja sih? Yang kami pahami dari pernyataan-pernyataan maupun pembicaraan dengan pihak Mendagri dan juga bersama dengan Ibu Gubernur, memang ini juga mengintegrasikan pembekalan kepala daerah yang dilaksanakan via Lemhanas maupun dari Badan SDM Kementerian Dalam Negeri. Saya dulu pernah mengikuti pada saat jadi bupati, lalu bupati-bupati wali kota yang ada di Jawa Timur juga mengikuti program-program serupa baik oleh Badan SDM di Kemendagri maupun Lemhanas. Jadi kurikulumnya ini memang memberikan sebuah pemantapan untuk bukan saja sekedar keselarasan kebijakan pusat daerah, tetapi juga memang ini memberikan sebuah pemantapan mengenai bagaimana tata kelola pemerintah daerah dan juga sektor-sektor yang terkait. Dan narasumbernya tentu adalah diantaranya kementerian lembaga, karena kementerian lembaga punya peran yang sangat penting untuk bisa kemudian bukan saja melaksanakan apa yang ada di dalam kewenangan pusat, tapi juga untuk memastikan bahwa daerah tahu porsi apa yang harus mereka ambil. Nah, Mas Emil, kalau Mas Emil tadi bilang kan pernah juga ikut pembekalan pada saat Mas Emil masih menjabat sebagai bupati. Nah, kalau yang dilihat tadi pada saat kepala daerahnya sudah sampai langsung menggunakan pakaian ala-ala militer begitu ya, rasanya yang paling beda apa selain pakaiannya?
Ya, saya rasa kita jangan terjebak kepada sekedar simbol ya. Artinya pakaian ini tentunya merupakan sebuah sesuatu yang juga punya makna ya gitu ya. Bahwa pada dasarnya pertama ini kan lokasinya di Akmil ya. Di Akmil. Artinya memang bahwa kami merasakan kemarin pada saat baris berbaris misalnya ada suatu kebersamaan yang muncul gitu ya. Walaupun kita terus terang sambil bukan tertawa dalam konteks bercanda yang negatif, tapi justru tertawa di antara kita itu dalam konteks yang positif bahwa kita sama-sama istilahnya membangun kebersamaan nasib lah gitu ya. Termasuk juga mungkin dengan kayak flashback kayak waktu masih dulu ya, masih muda, zaman SMA, SMP gitu juga termasuk itu. Lain udah akhir baris berbaris selesai waktu SMA kan gitu kan. Ternyata kita sekarang yang udah sekian lama berkarir di bidang masing-masing sampai akhirnya kepala daerah baik itu di level kabupaten, kota atau provinsi masih bisa juga disuruh-suruh baris berbaris tapi kebersamaan itu membuat kita jadi senasib sepenanggungan gitu loh. Nah, ada satu metode yang bukan saja sekedar apa pakaiannya tapi kebersamaan itu punya potensi betul untuk meningkatkan korsa gitu ya, korsa atau semangat yang sangat bagus sekali kalau terjalin antar daerah karena ingat gini loh, kita ini kan NKRI ya. Tapi kadang-kadang memang dalam proses kami masing-masing dipilih sebagai kepala daerah, kita ini dipilih oleh masyarakat kita masing-masing, konstituen. Nah, bayangkan kalau driver utama kita itu adalah kepentingan daerah ya, tapi kita tidak melihat dalam bingkai NKRI secara keseluruhan, tentu ini menjadi sesuatu yang sulit. Sebaliknya, kalau kita memiliki bingkai NKRI, tak kenal maka tak sayang, tapi sekarang Oke. kita merasa sayang, merasa dekat dengan sesama kepala daerah yang lain, kita juga satu frekuensi, satu nasib ya, itu tentu akan menjadi sesuatu yang menjadi sangat positif. Jadi saya bukan ini istilahnya, oh gimana nih biar kepala daerahnya ngerasain susahnya, bukan untuk bikin kepala daerah ngerasain, tapi merasakan situasi yang unik. Iya, Agak sama-sama dan itu tidak pernah dirasakan sebelumnya ya, termasuk juga pada saat Mas Emil juga jadi wakil gubernur ya waktu itu, pas kita bisa. periode pertama. Nggak pernah. Sebelumnya memang nggak pernah. Memang dulu Oke. waktu di BPSDM kita ada bangun pagi-pagi harus senam bareng-bareng. Jadi sebenarnya ya ada aja gitu kita bangun pagi ini waktunya senam. Itu juga bisa. Tetapi kan ini adalah metodologi. Ini team building. Menjadikan kepala daerah dari seluruh daerah di di Indonesia ini sebagai satu tim yang bersama-sama menjadi kepala wilayah untuk kemudian bisa sinergis membangun bangsa. Jadi kalau kita bisa dilatih lah baris berbaris sendiri-sendiri bisa sama-sama repotnya. Tapi kebersamaannya ini yang justru punya nilai tambah. Ini menurut perspektif saya ya. Ya, Mas Emil, tahu nggak sih Mas Emil sebenarnya kenapa ini para wakil ini bergabungnya di 2 hari terakhir nih? Kenapa nggak dari awal aja gitu? Ya mungkin ada beberapa pertimbangan. Salah satunya kan keseharian tugas kita juga harus ada yang jagain di sini ya gitu. Jadi kalau kelamaan dua-duanya nggak ada di tempat kan mungkin meskipun bisa saja misalnya dipimpin sementara oleh Sekda, tapi mungkin itu jadi pertimbangan ya. Dan yang tidak kalah penting memang juga ini kita bicara jumlah 961 yang kemarin dilantik kurang lebih. Jadi itu tentu juga secara teknis apakah pembekalan itu akan bisa efektif kalau sepanjang seluruh materi itu sebanyak itu yang mengikuti. Oke, kalau kata Pak Wamen Dagri bilang, Pak Bima Arya bilang kan ada beberapa pemateri, termasuk nanti akan ada pemateri dari Pak Prabowo juga. Tapi kalau dari Mas Emil sendiri sebagai wakil kepala daerah, wakil gubernur, pengennya nih dapat materi apa sih yang benar-benar kayaknya saya paling perlukan nih untuk memajukan misalnya daerah Jawa Timur untuk membuat pekerjaan mungkin jadi lebih mudah atau seperti apa? Materi yang seperti apa yang diinginkan sebenarnya harapannya? Ya, saya rasa pertama pematerinya itu hampir kebanyakan adalah juga mereka yang saat ini memimpin lembaga tingkat pusat ya, kementerian, lembaga. Jadi kita perlu tahu kebijakannya apa dan arah sinerginya apa gitu ya. Jadi saya rasa bukan hanya sektor A, sektor B, tapi semua. Nah, bahwa di antara itu juga diselipkan tokoh-tokoh, ini bagi leadership. Kita ini leader, kita butuh juga inspirasi dari tokoh-tokoh dan ada kesempatan untuk berdialog katanya di sana, walaupun tentu nggak bisa setiap orang nanya ya, karena banyak. Tapi ini memberikan satu kesempatan yang sangat baik untuk kemudian kita di charge ulang lah, isinya diisi ulang
energi kita dengan inspirasi dari tokoh-tokoh yang tentunya punya pengalaman dan rekam jejak. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dadak, terima kasih untuk pandangannya mengenai retret yang berlangsung hari ini hingga 7 hari ke depan di Akmil Magelang. Terima kasih Mas Emil. Terima kasih.